Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri 953. Sejak Gunung Yuanxi menyebarkan berita, seluruh langit berbintang di dunia 3000 mendidih dengan pergolakan. Sebagai sekte besar yang paling misterius dan dihormati sepanjang sejarah, Gunung Yuanxi selalu menjadi simbol yang mengerikan. Bahkan sejak zaman Kaisar Yuanxi, para kaisar besar dari generasi ke generasi tidak berani sembarangan menantang Gunung Yuanxi. Tentu saja, ada beberapa ahli tingkat kaisar yang mencoba menantang Gunung Yuanxi, tetapi semuanya berakhir dengan tragis. Gunung Yuanxi telah berdiri kokoh di bawah langit berbintang ini selama lebih dari 30 miliar tahun, dengan posisi yang tak tergoyahkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Ji berkembang pesat dengan kekuatannya yang terus meningkat, dan ada rumor bahwa keluarga Ji berasal dari 8 dunia atas, dengan masa lalu yang sangat gemilang dan asal-usul yang besar. Namun, di mata banyak orang, sebuah klan yang sudah lama terpuruk di dunia atas selama ribuan tahun, masih lebih rendah daripada sekte-sekte besar yang lain. Kali ini, dengan Gunung Yuanxi sebagai pemimpin, beberapa sekte besar bersatu untuk menyerang. Tidak ada yang percaya bahwa keluarga Ji dapat melewati bencana ini. Tentu saja, tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang percaya. Pertama, Luo Xiu sendiri sangat yakin. Kedua, meskipun dia berada di dunia 3000 yang luas ini, dia tidak sepenuhnya terisolasi. Masih ada teman-teman yang bersedia mendukungnya. Lapor, di luar pintu aula pertemuan keluarga Ji, seorang murid keluarga Ji berlutut dengan satu lutut, dengan hormat berkata, lapor kepada pemimpin klan, Raja Pelindung, dan para tetua, utusan dari keluargamu dari Sekte 10.000 Hukum meminta pertemuan. Meskipun Ji Hanyu sekarang adalah pemimpin keluarga Ji, dia masih muda, sehingga dia memandang ke arah Luo Xiu yang duduk di sampingnya dengan penuh pertanyaan. Setelah melihat Luo Xiu menganggukkan kepalanya, suaranya yang jernih terdengar, biarkan mereka masuk. Murid keluarga Ji itu segera menerima perintah dan pergi. Beberapa saat kemudian, dia mengantar rombongan dari keluargamu ke dalam aula pertemuan. Ada 3 orang yang datang dari keluargamu. Yang pertama adalah kepala keluarga saat ini, yang kedua adalah penerus selanjutnya dari keluargamu bernama Muzik Xiao, dan yang ketiga adalah seorang tetua berwajah kemerahan dengan kekuatan di tingkat puncak Kaisar Dewa. Ketiga orang ini merupakan tokoh-tokoh inti dalam keluargamu yang memiliki posisi tinggi. Dengan mengutus ketiga orang ini, dapat dikatakan bahwa keluargamu menunjukkan niat yang sangat tulus. Mereka tidak sembarangan mengirim utusan biasa. Ketiga tamu yang datang dari jauh, silakan duduk. Luo Xiu melambaikan tangannya, dan segera kursi-kursi disiapkan. Setelah ketiga orang dari keluargamu duduk, kepala keluargamu langsung berbicara, saya yakin kalian semua sudah tahu maksud kedatangan kami. Maksud apa yang dimaksud oleh kepala keluargamu? Tanya Ji Xuanxiong dengan penuh kebingungan. Sebenarnya, dari semua orang di sini, hanya Luo Xiu, sebagai Raja Pelindung keluarga Ji, yang tahu rencana keluargamu. Dari beberapa kali sikap ramah dan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh keluargamu di masa lalu, Luo Xiu dapat merasakan bahwa mereka ingin membentuk aliansi dengan dirinya dan keluarga Ji. Namun, situasi saat ini sangat berbahaya. Keluarga Ji mungkin tidak akan mampu melewati bencana ini, dan keluargamu pun tidak berani terlibat sembarangan. Oleh karena itu, Luo Xiu berpikir bahwa kedatangan mereka kali ini lebih merupakan bentuk uji coba. Kepala keluargamu tersenyum dan berkata, bolehkah saya bertanya, dengan semua kekuatan yang dipimpin oleh Gunung Yuanxi kali ini untuk menyerang? Seberapa besar keyakinan keluarga Ji dalam menghadapi mereka? Mendengar pertanyaan ini, para tetua keluarga Ji yang hadir pun menunjukkan wajah yang tidak terlalu baik. Mereka semua menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki banyak keyakinan. Meskipun keluarga Ji memiliki beberapa fondasi kekuatan, musuh yang mereka hadapi adalah sekte-sekte besar yang datang dengan kekuatan besar. Nasib mereka masih sangat sulit untuk dipastikan. Meskipun Luo Xiu pernah mengatakan bahwa dengan fondasi keluarga Ji, mereka tidak perlu takut menghadapi serangan dari berbagai kekuatan, para tetua merasa bahwa Luo Xiu hanya berusaha menenangkan mereka. Lalu, menurut kepala keluargamu, seberapa besar peluang keberhasilan yang kami miliki? Luo Xiu bertanya dengan senyum tenang. Dia melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada kepala keluargamu, membuat ketiga tamu dari keluargamu tercengang sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab. Mengenai kekuatan apa yang dimiliki keluarga Ji dan strategi apa yang akan digunakan, bahkan keluargamu pun tidak tahu. Begitu juga dengan Gunung Yuanxi dan sekutu-sekutunya. Jika mereka tahu, tentu mereka tidak akan mengerahkan kekuatan besar untuk menyerang dengan cara seperti ini. Baiklah,
kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Ketiga tamu datang ke keluarga Ji jelas menunjukkan niat baik. Jika keluargamu bersedia untuk bersekutu dengan keluarga Ji, tentu ini adalah hal yang menguntungkan bagi kedua pihak. Luo Xiu tahu bahwa tujuan keluargamu mendekati keluarga Ji adalah untuk mencari kesempatan memasuki 8 dunia atas. Dahulu, Kaisar Agung dari Sekte 10.000 Hukum pernah pergi ke alam liar melalui jalan bintang, tetapi sepertinya dia tidak berhasil menciptakan sebuah wilayah baru, dan sejak kepergiannya, tidak ada kabar lebih lanjut. Selama bertahun-tahun, keluargamu mampu bertahan di dunia 3000 dengan mengandalkan kebersamaan mereka. Namun dibandingkan dengan sekte-sekte besar lain yang memiliki dukungan di alam liar, keluargamu masih jauh tertinggal. Setidaknya mereka tidak memiliki keyakinan dan kekuatan yang setara. Dalam memilih sekutu, Luo Xiu sangat berhati-hati. Jika keluargamu tidak mau mengambil sedikit risiko pun, sekutu semacam itu tidak akan berguna dan tidak akan dapat dipercaya. Bahkan jika Luo Xiu memiliki kepercayaan diri penuh untuk menghadapi serangan dari Gunung Yuanxi dan sekutu-sekutunya, dia tidak akan mengungkapkannya. Dia ingin melihat apa pilihan yang akan diambil oleh keluargamu. Wajah kepala keluargamu tampak canggung, karena dia jelas dapat mendengar maksud dari kata-kata Luo Xiu. Memang benar bahwa keluargamu enggan mengambil risiko. Jika mereka membuat langkah yang salah dan mengikatkan diri pada kereta perang bersama keluarga Ji, maka jika keluarga Ji dihancurkan, target berikutnya dari kekuatan Gunung Yuanxi pasti adalah mereka, keluargamu. Satu langkah yang salah dapat membawa kehancuran total, inilah yang membuat keluargamu sangat berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Namun, keluargamu juga sadar bahwa jika mereka melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Ji, maka ketika keluarga Ji bangkit kembali dan berhasil kembali ke 8 dunia atas, keluargamu akan kehilangan kesempatan emas. Meskipun leluhur mereka, Kaisar Agung keluargamu, dapat pergi ke alam liar melalui jalur bintang dengan biaya yang sangat besar, harapan untuk sukses sangatlah tipis. Sejak zaman dahulu, banyak Kaisar Agung yang lahir. Selain mereka yang namanya telah menggema di seluruh generasi, sebenarnya ada banyak Kaisar Agung yang tidak dikenal namanya. Sebagian besar dari mereka telah mencoba untuk pergi melalui jalur bintang, namun kebanyakan dari mereka menghilang tanpa jejak setelah memasuki alam liar. Ini membuat semua orang memahami bahwa di sisi lain jalur bintang, yaitu alam liar, bukanlah tempat yang mudah untuk bertahan hidup. Bahkan seorang Kaisar Agung sekalipun hanya dianggap sebagai semut yang sedikit lebih kuat di dunia atas, tanpa memiliki kualifikasi yang cukup untuk disebut sebagai seorang yang benar-benar kuat. Pada akhirnya, kepala keluargamu tidak dapat membuat keputusan. Karena ini bukanlah keputusan yang dapat dibuat seorang diri, melainkan menyangkut nasib seluruh klan. Dia harus kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan para leluhur agung di klan mereka. Luo Xiu juga tidak memaksa keluargamu untuk memberikan pernyataan pada saat itu. Dia memahami keraguan dan ketakutan yang dimiliki keluargamu. Lagi pula, dalam waktu singkat, kekuatan Gunung Yuanxi dan sekutunya masih belum dapat menyerang, jadi keluargamu masih memiliki sedikit waktu untuk mempertimbangkan dengan matang. Setelah ketiga orang dari keluargamu pergi, para tetua yang ada di aula pertemuan keluarga Ji tidak bisa menahan diri untuk membicarakan berbagai hal. Hanya Luo Xiu yang tetap tenang. Baginya, mendapatkan dukungan dari keluargamu hanyalah tambahan semata. Dia lebih memahami kekuatan tersembunyi keluarga Ji daripada bahkan pemimpin sebelumnya yang sudah meninggal. Jauh di masa lalu, ketika dia masih menjadi Tai Sangqing, dia telah banyak berhubungan dengan keluarga Ji. Ji Wushuang, seorang wanita yang pernah menjadi pemimpin keluarga Ji dan dijuluki leluhur Wushuang, memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Karena itu, dia mengetahui banyak rahasia tentang keluarga Ji, bahkan memahami teknik inti dari warisan keluarga Ji. Di alun-alun besar di luar aula pertemuan keluarga Ji, berdiri patung-patung besar dari para leluhur yang telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah panjang klan ini. Setiap patung adalah simbol dari seorang pemimpin yang pernah memimpin keluarga Ji. Keluarga ini telah melewati lebih dari 100 generasi kepemimpinan. Bahkan ketika mereka berada di ambang kehancuran, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Di antara patung-patung tersebut, hanya 3 yang masih memiliki sedikit kehendak dari leluhur mereka. Salah satu patung adalah Ji Wushuang, yang dikenal sebagai leluhur Wushuang. Lalu ada Ji Yishui, seorang tokoh kuat yang lahir setelah Ji Wushuang. Konon, dia telah mencapai tingkat 9 Dewa Raja, dan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi jika saja dia tidak mengorbankan dirinya untuk melindungi klan ketika mereka harus melarikan diri dari musuh yang kuat. Patung terakhir adalah Jizan, ayah dari Ji Wushuang, yang tewas ketika Ji Wushuang masih kecil. Setiap patung leluhur ini mewakili bagian dari sejarah panjang keluarga Ji. Sebuah klan yang pernah mencapai kejayaan luar biasa, tetapi sekarang telah merosot demi menyelamatkan kehidupan tak terhitung banyaknya di langit berbintang ini. Pada akhir era reinkarnasi, dalam perang perebutan nyawa yang menentukan, para leluhur keluarga Ji dan banyak pahlawan lainnya mengorbankan diri mereka demi menghancurkan penguasa reinkarnasi ke-8.
Mereka berhasil menghancurkan piringan reinkarnasi, sehingga takdir seluruh umat manusia tidak lagi dikendalikan oleh entitas tersebut. Namun, meskipun mereka berhasil memenangkan perang tersebut, banyak yang kehilangan nyawa mereka, jiwa mereka hancur tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Pengorbanan merupakan tindakan yang mulia. Banyak orang dapat melakukannya, seperti seorang pria yang mengorbankan dirinya untuk melindungi istrinya. Itu juga merupakan bentuk pengorbanan. Tai Sangqing mungkin telah mengecewakanmu, tetapi aku tidak akan pernah melakukannya. Aku telah berjanji kepada pemimpin klan sebelumnya bahwa aku akan membawa keluarga Ji kembali ke puncak 8 dunia atas. Luo Xiu berdiri di depan patung Ji Wushuang. Dia dapat merasakan kehendak dari patung ini. Saat itu, dia telah membawa seberkas cahaya pedang dari lubang iblis, yang kini telah berkembang jauh lebih kuat melalui pembinaan dari energi kehendak ini. Di bawah kepemimpinan Huang Chen, klan Dewa Perang juga telah mendirikan markas mereka di luar alam rahasia keluarga Ji. Luo Xiu menggunakan kemampuannya dalam seni formasi untuk merancang formasi pertempuran khusus bagi mereka. Dengan kekuatan 10.000 klan Dewa Perang yang membentuk formasi ini, mereka dapat menyerang dan bertahan sekaligus. Bahkan seorang ahli Dewa Kaisar sekalipun harus menghindari mereka. Semuanya dilakukan dengan teratur dan hati-hati. Luo Xiu meminta Yuer untuk membuka gudang harta keluarga Ji, dan dia memilih berbagai material yang luar biasa. Menggunakan darah murni dari Kardislar, dia memurnikan dan mengembangkan 18 boneka raksasa. Kali ini, dia menggunakan material kelas atas yang setara dengan senjata Kaisar Agung untuk membuat boneka raksasa. Inti dari setiap boneka raksasa diresapi dengan darah seorang dewa iblis tingkat 7, sehingga setiap boneka raksasa yang dihasilkan memiliki kekuatan setara dengan seorang Kaisar Agung. Ini sama dengan memiliki 18 Kaisar Agung. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah daripada Kaisar Agung asli, ketika mereka bertarung bersama, mereka adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Menurut perhitungan Luo Xiu, jika 18 boneka raksasa dikerahkan bersamaan, mereka dapat dengan mudah membunuh seorang Kaisar Agung awal, menahan serangan dari Kaisar Agung menengah, dan bahkan menghadapi Kaisar Agung tingkat lanjut dalam waktu yang cukup lama. Tak lama kemudian, Istana Ilahi Wuliang juga mengirim utusan ke keluarga Ji. Bersambung.